Oke guys, yang selanjutnya yaitu questionnaire. Definisi dari questionnaire atau questionnaire adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden secara langsung maupun tidak langsung. Questionnaire termasuk aspek penting dalam penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Ada beberapa definisi dari para ahli juga, salah satunya yaitu dari Bimo Walgito. Menurutnya, kuesioner penelitian adalah daftar pertanyaan dalam penelitian yang harus dijawab oleh responden. Nah, setelah jawaban responden terkumpul, jawaban itu akan dipelajari dan dianalisis. Selanjutnya ada beberapa manfaat dari kuesioner, yaitu yang pertama, kita dapat memperoleh data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan hasil penelitian. Yang kedua yaitu kita dapat menghasilkan data dan informasi dengan tingkat validitas yang tinggi. Yang ketiga, memperoleh data perbandingan sebagai bahan evaluasi yang mendalam. Dan yang terakhir yaitu kita bisa mengetahui sikap dari responden secara langsung. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa jenis-jenis kuesioner. Yang pertama yaitu kuesioner terbuka. Adalah kuesioner dengan jenis pertanyaan berupa uraian. Nah, dalam hal ini responden perlu memberikan jawaban berupa pendapat atau penjelasan pada kolom kosong yang tersedia. Nah, kuesioner terbuka ini juga biasanya ya digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam. Yang kedua yaitu kuesioner tertutup. Nah, kuesioner tertutup ini yaitu pertanyaannya yang diberikan ialah berupa pilihan ganda atau checklist. Dengan begitu, responden hanya dapat menjawab pertanyaan dengan pilihan yang tersedia. Nah, hasil kuesioner tertutup tergolong mudah diolah dan tak memakan banyak waktu. Nah, yang terakhir yaitu kuesioner campuran. Nah, kuesioner campuran sebetulnya merupakan perpaduan antara tipe kuesioner tertutup dan terbuka. Nah, selain berguna untuk memperoleh informasi mendalam, metode tersebut juga sekaligus memberikan sejumlah data berupa angka. Nah, di sini ada beberapa cara membuat kuesioner. Yang pertama yaitu menentukan informasi. Nah, dalam menentukan informasi, kita bisa dapat menentukan informasi atau indikator apa yang sebetulnya diperlukan dalam penelitian. Hal ini digunakan sebagai bahan dasar dalam merancang pertanyaan maupun pernyataan sebuah kuesioner. Yang kedua yaitu merumuskan pertanyaan. Nah, dalam merumuskan pertanyaan tersebut, pertanyaan-pertanyaan penelitian, pastikan pertanyaan tersebut menggunakan bahasa yang jelas, tidak ambigu dan bisa dijawab dengan baik oleh responden. Yang ketiga, kita dapat membuat penjelasan atau pertanyaan lanjutan. Nah, untuk mendapatkan informasi secara mendalam, kita juga bisa membuat penjelasan maupun pertanyaan lanjutan. Kita bisa mengembangkannya dari pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Nah, setelah telah dibuat sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu merancang kuesioner. Nah, merancang kuesioner yang terstruktur, nah kita perlu menyediakan kolom identitas serta karakteristik responden pada awal kuesioner. Setelahnya, suatu pertanyaan secara runtut dengan jelas kuesioner yang diinginkan. Nah, jangan lupa mengevaluasinya kembali. Nah, kuesioner yang sesuai dengan kuesioner yang sebelumnya sebelum disebarkan. Yang kelima yaitu melakukan uji coba kuesioner. Nah, setelah yakin tentang apa atau tentang kuesioner yang telah kita buat, nah cobalah lakukan uji coba untuk mengetahui seberapa baik kuesioner tersebut. Nah, kita bisa meminta bantuan teman ataupun kolega untuk mengisi dan menilai apakah pertanyaan yang sudah kita buat bisa dapat tersampaikan dengan baik atau malah perlu dilakukan sebuah perbaikan. Nah, di sini ada beberapa contoh kuesioner. Yang pertama yaitu contoh kuesioner terbuka. Di sini ada contoh
yaitu tentang tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran daring. Nah, di sini si responden diminta untuk memberikan pendapat mereka tentang kepuasan dalam pembelajaran daring. Yang pertama, apakah proses belajar mengajar secara daring menyenangkan? Sebutkan alasannya. Yang kedua, apakah pembelajaran daring sudah cukup efektif? Kemukakan pendapat Anda. Nah, yang terakhir, apakah ada hal lain yang mengganggu proses belajar Anda? Jika iya, sebutkan. Nah, di sini tadi, si responden bisa membuat atau memberikan jawabannya sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Nah, pasti berbeda-beda dong jawabannya. Nah, yang kedua, ada contoh kuesioner tertutup. Nah, di sini tadi kuesioner tertutup itu si responden tinggal mencontreng atau menceklis jawaban yang tersedia. Yang pertama, saya puas dengan proses belajar mengajar yang dilakukan. Jika sangat setuju, centang. Sangat setuju. Jika setuju, centang. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, yang kedua yaitu apakah pembelajaran daring sudah cukup efektif bagi Anda? Jika iya, centang. Atau jika tidak, centang. Nah, yang terakhir yaitu saya merasa bosan selama pembelajaran daring. Jika kita selalu bosan, centang. Jika sering, centang, ataupun seterusnya. Nah, yang ketiga, contoh kuesioner campuran. Tadi perpaduan antara kuesioner tertutup dan terbuka. Nah, di sini ada contoh kuesioner penelitian tentang tingkat efektivitas pembelajaran online di universitas terbuka. Di sini responden diberikan sebuah kuesioner. Yang pertama yaitu tentang identitas masing-masing. Yang kedua yaitu berupa kuesioner. Nah, di sini juga dikasih tahu petunjuknya. Nah, supaya responden dapat memahami pertanyaan tersebut. Nah, kesimpulannya yaitu wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan melangsungkan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan angket ataupun kuesioner merupakan metode pengumpulan data. Nah, dilakukan dengan cara mengajukan sepaket pertanyaan yang sudah sesuai dengan tujuan penelitian dengan tolak ukur tertentu, yaitu seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, mungkin cukup sekian presentasi kami hari ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahannya dalam menyampaikan materi. Nah, barangkali ini dari teman-teman ada pertanyaan, boleh mengajukan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.